Adam mengonfirmasikan kepada Allah dengan bertanya, menyampaikan. Qala, Rabb, alam takhluqni biyadik? Ya, Adam mengatakan, ya Allah, bukankah engkau yang mencipta aku dengan tanganmu, dengan kuasamu? Qala, bala. Kan? Kemudian Allah menjawab, ya. Qala, Adam kemudian mengonfirmasi lagi, bertanya lagi, Rabb, alam tanfakh fiyya min rahik? Ya Allah, bukankah rohku juga berasal darimu? Engkau yang meniupkannya sehingga aku menjadi hamba, kan, yang berkehidupan. Qala, Allah menjawab, bala, ya tentu saja Adam. Ya. Qala, Adam kemudian berkata lagi, Rabb, alam tuskinni jannatak? Ya Allah, bukankah engkau yang menempatkan aku dalam surgamu? Kan? Kemudian qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, bala, ya tentu saja. Ya, qala, kemudian Adam mengonfirmasi kembali, bertanya lagi, Rabb, ya Allah, alam tasbiq rahmatuk ghadabak? Ya Allah, bukankah rahmatmu senantiasa mendahului amarahmu? Masya Allah. Qala, Allah menjawab, bala, ya tentu saja. Qala, maka disinilah Adam mulai menyampaikan substansi permohonannya. Ini penting sekali untuk kita mendapatkan satu rasa tertinggi yang menuntun kita bagaimana cara memohon kepada Allah. Baik, maka Adam kemudian menyampaikan, Ara'ait in ana tubtu wa aslahtu, araji'i anta ilal jannah. Allahu Akbar. Ya Allah, bagaimanakah putusanmu? Ya kan? Jika sungguh aku sekarang ingin memperbaiki diri, bertobat. In ana tubtu, jika aku benar-benar ingin bertobat, memperbaiki diri, kembali pada jalan kebaikan. Kemudian wa aslahtu. Lalu setelah aku bertobat itu aku menata sisa hidupku untuk memperbaiki diri sehingga lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, kegiatan sebelumnya, aktivitas dan perilaku sebelumnya. Araji'i anta ilal jannah, apakah engkau pun akan mengembalikan aku ke surga? Baik. Qala, Allah menjawab, na'am. Ya, tentu saja, kata Allah. Lalu kemudian di sini qala fahuwa qauluhu fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Maka inilah esensi dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-37 di surah kedua Al-Baqarah. Apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di riwayat ini? Nah, di riwayat ini ada dua poin yang sangat penting teman-teman sekalian, yang penting sekali untuk kita garis bawahi dan menjadi pedoman bagaimana cara kita bertobat dan memperbaiki diri. Ya, yang pertama, ada kesan yang tertangkap bahwa ketika Allah menurunkan ayat-ayat taubat, bukan sekedar pedoman yang isinya membimbing kita untuk menyesali, kemudian memperbaiki dan menata kehidupan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi di situ juga tertanam nilai-nilai kesungguhan dan keikhlasan yang betul-betul kita mengharapkan karunia dan bimbingan Allah yang menyertai taubat kita itu. Jadi bukan sekedar, ya aku menyesal, ya Allah, aku menyesali perbuatan yang kurang baik, aku ingin memperbaiki diri, aku ingin menata lebih baik lagi. Bukan sekedar kalimat itu yang disampaikan, itu baik. Tapi lebih daripada itu, kalau kita ingin mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah, kemudian tobat kita betul-betul diterima oleh Allah, yang dengan itu menanamkan ketenangan, kedamaian, dan bimbingan untuk memperbaiki diri, maka dalam memohon taubat itu sertakanlah permohonan rahmat Allah yang mengiringi taubat yang kita mohonkan kepadanya. Bisa dipahami ya? Baik ya? Ya, rasakan keinginan untuk memohon rahmat Allah. Ini diantara isyarat kalimat-kalimat tadi. Ya, sesungguhnya Adam tidak perlu mengkonfirmasi tentang pertanyaan-pertanyaan, ya Allah, bukankah engkau yang menciptakan aku? Ya Allah, bukankah engkau yang meniupkan rohmu juga kepadaku sehingga aku hidup saat ini? Bukankah engkau yang menempatkan aku di surga? Gitu kan? Dan sebagainya. Nah, kalimat-kalimat itu akan sering kita dapati begitu kita melihat ayat-ayat dalam Al-Quran tentang permohonan doa, baik itu terkait dengan doa biasa, apalagi terkait dengan permohonan taubat. Kalau kita tarik ke kalimat-kalimat taubat, misalnya yang dimohonkan Nabi Isa alaihissalam untuk umatnya, ya ketika Allah menetapkan ini hukum, bagi yang melanggar akan dihukum begini, ya kemudian bagi yang taubat dia akan diberikan anugerah seperti ini, ya maka Nabi Isa alaihissalam terekam sempurna dalam Al-Quran menyampaikan, ya Allah, ya jika pun mereka ini berbuat salah, maka mereka ini hambamu. Ya, fa innahum ibadu, mereka hamba-Mu ya Allah. Tapi engkau jika mengampuni mereka gitu kan, maka sungguh engkaulah pemilik rahmat yang sempurna. Engkaulah pemilik kasih dan sayang yang sempurna. Jadi sentuhan-sentuhan itu yang menyertakan rahmat Allah dalam permohonan kita, itu yang lebih cepat mengguncang arasy dan memberikan kemudian pendampingan langsung dengan rahmat Allah itu pada taubat kita yang menjadikan taubat itu semakin sungguh-sungguh. Ini kunci utama. Jadi kalau saya panjang lebar menyampaikan, simpelnya begini.
kalau tobat jangan nanggung. Gitu. Ya, kalau tobat jangan nanggung, supaya tobatnya betul, tidak tobat kejadian lagi, tobat kejadian lagi. Maka caranya, ini kata Ibnu Abbas, sertakan rahmat Allah di dalamnya. Supaya rahmat Allah itu mengiringi kesungguhan tobat kita, penyesalannya tertanam dalam jiwa, setelah itu kita merasakan perubahan. Itu poinnya. Jadi kalau ingin cepat taubatnya diterima oleh Allah, rasakan rahmat Allah hadir di dalamnya, lalu tanamkan pada diri kita. Ya kan? Ya, dihidayahkan Allah yang menciptakan engkau. Allah memberikan jalan kepadamu. Allah memberikan nafas kepadamu. Allah memberikan waktu. Saat kamu akan berpulang. Kalau bukan karena rahmat Allah, bagaimana engkau berhadapan dengan Allah saat dihisab? Ya kan? Lalu kita balikan, ya Allah, engkau yang menciptakan aku. Engkau yang memberikan kehidupan kepadaku. Engkau yang memberikan jalan-jalan kepadaku. Sungguh dalam keadaan ini aku hambamu yang engkau maha tahu banyak berbuat maksiat. Tapi aku pun menyadari betapa besar rahmatmu yang melampaui murkamu. Maka dengan semua rahmat aku mohon, ya Allah, bimbing hamba untuk bertaubat, memperbaiki diri sebelum berpulang kepadamu. Nah, kalimat-kalimat itu dalam. Itu poin yang pertama. Ya? Jadi singkatnya itu, jika ingin bertaubat, jangan nanggung, sertakan rahmat Allah di dalamnya, sehingga membuat kita lebih serius dan lebih kemudian merasa ya dalam jiwa kita untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, ada poin anugerah. Ya, orang-orang yang tobatnya serius, yang benar untuk memperbaiki diri, bukan sekedar formalitas dia bertobat ya dengan istighfar misalnya, walaupun di situ pasti ada jalan kebaikan. Nah, orang-orang kembali yang berusaha dengan serius tobat, dia memperbaiki diri, maka di situ mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat dialog ini, Allah bukan hanya akan membimbing ia untuk memperbaiki dirinya lebih baik dari sebelumnya, lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman. Jadi ingat ya, taubat itu hal yang pertama Allah berikan, itu bukan materi dunia dulu. Bukan kedudukannya langsung naik, begitu tidak. Ya, bukan materi bertambah langsung kaya, bukan ilmu langsung banyak, tidak. Yang diberikan kelapangan dulu. Ketenangan, kelapangan, kedamaian, dibersihkan yang kotor-kotornya, baru datang melimpah. Ya, baru datang melimpah. Anugerah-anugerah sesuai dengan pilihan hidup kita untuk beribadah dan sebagai bekal kembali kepada Allah. Nah, nanti kalau benar taubatnya dan memperbaiki diri, diberikanlah kelapangan itu, lalu ditempatkan di kondisi lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang dimaksudkan kalimat di sini. Ya, ara'aitin ana tubtu wa aslahtu arajin anta ilal jannah. Ya Allah, jika memang aku betul-betul bertobat, betul-betul memperbaiki diri, menata jalan hidup, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga? Ya, maka apa yang dijawab oleh Allah? Ya, na'am, ya tentu saja, kamu akan dikembalikan. Tapi perhatikan cara Allah mengembalikannya. Ditempatkan di surga yang lebih baik dari surga pendahuluan sebagai tempat belajar sebelum turun ke bumi. Silakan perhatikan. Bukankah di surga saat Adam belum turun ke bumi, hanya untuk berlatih materi sebelum turun, ya apa yang harus kerjakan, harus tinggalkan. Bukankah di dalamnya ada ujian? Ya kan? Silahkan makan minum tapi jangan dekati yang ini, jauhi ini, lakukan ini, itu kan perintah dan larangan. Tapi surga yang akan ditempati saat kita kembali kepada Allah. Bagaimana wujudnya, bagaimana sifatnya? Allahu Akbar, jannatun na'im, semuanya kenikmatan. Nggak ada larangan lagi, nggak ada perintah lagi, semua tinggal nikmat saja. Berbeda dengan sifat yang pertama. Ya, artinya apa? Di sini diberikan kesan kepada kita, orang-orang yang bisa memperbaiki dirinya, selain hidupnya lebih damai, lebih tenang, lebih nikmat dibandingkan saat ia larut dalam maksiat. Anda punya harta, ya dihasilkan dari harta yang haram, yang riba, yang korupsi, yang menipu dan sebagainya. Lalu sadar, ya dari judi dan macam-macam, sadar tuh. Lalu ditaubati tuh. Begitu tobatnya benar dan memperbaiki diri, awal-awal itu nggak mudah karena harus melepaskan kebiasaan. Melepaskan gaya. Gaya kan bandingannya dengan tekanan kan. F berbanding lurus dengan P kan. Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan kan. Artinya semakin gaya, banyak gaya semakin tertekan kan. Ya. Nah, ketika itu dilepaskan, tekanan kan tinggi juga. Ya, tapi apa yang terjadi? Balasannya ketenangan setelah itu. Kedamaian. Setelah tenang, damai dibalik sama Allah tuh. Dibalik, diperbaiki hidupnya. Lebih enak lagi, lebih menikmati kehidupan, lebih berkah, lebih tenang, gak dikejar apa-apa. Yang paling menarik, pulangnya pun disambut. Allah perintahkan pada malaikat sambut dia. Dari mulai sakaratul mautnya. Langsung disambut dengan kalimat-kalimat ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cepat balik kepada Rabbmu. Ya kan? Kembali kepada Tuhanmu dengan keadaan yang nyaman. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun ridha dengan pemberianku. Kemudian apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dalam golongan hamba aku siapkan surga untukmu.
Nah, surga yang diinformasikan dalam sakaratul mautnya, aku siapkan surga untukmu. Itu lebih indah, lebih baik dari semua kemewahan yang pernah ia rasakan di dunia. Dan itu nggak ada bandingannya. Walaupun setetes. Walau setetes. Itu poinnya. Jadi, bertobat itu mesti punya motivasi. Ya, jadi kalau nggak ada motivasi, sulit kita melakukan itu. Motivasi terbaiknya adalah, nih, mau sampai kapan larut dalam maksiat? Bagaimana kalau sedang bermaksiat itu wafat? Ketika sudah menyadari itu, cepat perbaiki, cepat bertobat. Begitu tobat itu dilakukan dengan benar, janji Allah turun. Ya, selain dibimbing, diberikan ketenangan, kedamaian, dibalikin lagi, lebih nikmat dari sebelumnya. Lalu dibimbing mendapatkan sesuai dengan bekalnya. Kalau ilmu dikuatkan dia, supaya cari surga dengan ilmunya. Kalau kedudukan diatur, supaya tidak mendapatkan kedudukan dengan nyogok, dengan korupsi, kan? Dan macam-macam. Naik itu. Sesuai dengan maslahat dia. Dan kalaupun dapat harta dengan cara yang benar, nggak usah nipu, ya, nggak usah korupsi, nggak usah macam-macam gitu. Dapat dia, ditempatkan. Sampai dia jaga sampai wafat aja. Begitu meninggal, dapat yang terbaik. Lebih indah dari suasana yang dia dapatkan sebelumnya. Itu spiritnya. Ya, itu yang tadi saya katakan, menjadikan Allah sangat mencintai orang yang selalu berusaha menata dirinya lebih baik. Bertobat terus, tobat lisan, tobat pandangan, tobat pendengaran, sampai tobat kaki. Sampai dia merasakan perubahan dari semua organ tubuhnya. Tobat mata, dia berlatih. Jangan dikira kalau tobat itu, fungsi mata itu akan selesai dengan memandang saja. Tidak. Tantangannya ada. Dan nanti keberhasilan tobatnya itu diukur dengan ketika memandang yang tidak diinginkan oleh imannya, dia bisa elakkan pandangan. Itulah ghadul basar. Ya, telinga juga begitu. Kalau sudah nanti cukup bagus, terlatih dengan tobatnya, dia akan hanya gunakan refleks pendengaran untuk yang baik saja. Sampai ke ujung kaki. Demikian. Nah, itu kalau sudah ada ciri seperti itu, sikapnya berubah, ini tanda pertama bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.